Perbincangan Ibrahim Rishad atau Ohim dalam sebuah podcast mendadak jadi sorotan setelah membahas pandangannya soal peran istri dalam rumah tangga. Suami Salsabila Adriani itu secara terbuka menyebut dirinya tidak sanggup jika sang istri memilih menjadi ibu rumah tangga penuh. Ia menilai pembagian peran tersebut tidak seimbang karena pekerjaan domestik bisa dibantu asisten, sementara beban finansial sepenuhnya berada di pundaknya. Ohim juga menekankan sejak awal pernikahan keduanya sepakat untuk tetap produktif baik di dunia hiburan maupun bisnis, agar hubungan terasa setara dan saling mendukung. Pernyataan itu justru memantik reaksi keras dari netizen yang budiman. Banyak yang menilai sudut pandang Ohim mengabaikan realitas peran istri terutama saat hamil, melahirkan, dan mengurus anak. Ia dicap sebagai red flag dan dianggap belum memahami kewajiban suami dalam rumah tangga. Sejumlah netizen yang berbakti menilai sikap tersebut berpotensi menekan pasangan secara emosional. Sementara yang lain mengingatkan bahwa pernikahan tidak selalu soal produktivitas dan pemasukan. Polemik ini membuat publik kembali memperdebatkan batas antara kesepakatan pasangan dan tanggung jawab suami istri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cowok zaman sekarang mikirnya kayak gini ya, nggak apple to apple. Kalau nggak bisa ngebahagiain istri nggak usah nikah ya, cari pembantu aja. Yang kamu merasa dibabukan nggak kalau aku minta sesuatu ke kamu? Enggak. Kalau aku minta uang, minta uang bulanan, minta uang terus-terusan ke kamu merasa dibabukan? Ya enggak lah anjir, itu kan kewajiban Cok. Kalau aku misal mau kerja boleh gak? Boleh. Kalau aku gak kerja? Ya kerja atau enggak kerjaan itu terserah kamu, itu udah pilihan kamu. Soalnya kan untuk kebutuhan kan yang nyukupin aku, yang harus cari aku. Itu Salsabila, kamu salah. Meninggalkanlah Dun. Itu dia Ohim, apple to apple. Oke, teruntuk abang ini ya, dia seorang aktor, I don't know dia siapa, aku tidak tahu. Jadi si Ohim ini ya, dia mengatakan di podcast bahwa dia itu gak mau menjadi BABU istrinya. BABU istrinya dalam artian kalau misalnya istrinya mau sesuatu, mau apalah gitu, entah tas branded atau baju branded atau apalah yang menjadi keinginan istrinya, dia pengennya istrinya itu mencari duit sendiri, usaha sendiri, bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri, karena dia gak mau seluruh biaya kehidupan istrinya dia yang nafkahin, karena dia gak mau jadi BABU. Oke, kepada Pak Ohim ya, kalau begitu jangan suruh atau jangan minta istri kamu masakin kamu makanan, cuciin piring kotor di rumah, nyuciin baju kotor kamu di rumah, atau bersihin rumah. Jangan kamu suruh begitu ya, biar aja istri kamu kayak ratu di rumah, oke? Karena istri kamu juga bukan BABU kamu. Ini nih contoh orang yang gak tahu tentang arti pernikahan dan gak tahu tentang peran seorang suami itu bagaimana dan peran seorang istri itu bagaimana, hak dan kewajiban suami itu apa aja dan hak dan kewajiban istri itu apa aja. Ini contoh orang yang bloknya kebangetan. Suami artis Salsabila mengatakan di podcast bahwa jika istrinya mau sesuatu, maka dia harus kerja sebab dia sebagai seorang suami bukan babu katanya. Jadi istrinya harus usaha sendiri. Sebenarnya pernyataan dia seperti itu menunjukkan pemahaman dia sangat sempit tentang hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga. Saya nggak tahu dia agama apa, but let me tell you about Islam. Laki-laki yang sudah mempersunting anak gadis orang dan dijadikan istri mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan, maka saat itu sebagai seorang suami, ia punya kewajiban penuh menafkahi istrinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan, sebagai seorang suami dan ayah, itu punya kewajiban menafkahi atas anak dan istrinya. Jadi menyuruh istri bekerja agar bisa mendapatkan sesuatu yang istrinya inginkan sendiri dan menolak menafkahi penuh, maka itu sama dengan membebani istri secara tidak adil. Karena sebaik-baik suami adalah yang menafkahi keluarganya. Apakah salah istri bekerja? Enggak masalah, sah-sah saja. Tapi bukan sebagai kompensasi dari kegagalan suami mencari nafkah, enggak gitu. Kecuali mungkin suami dalam kondisi sakit parah, benar-benar memang sudah enggak bisa kerja. Tapi jika seorang suami masih sehat jasmani dan rohaninya, maka harusnya sebagai seorang suami secara dewasa itu punya tanggung jawab memastikan kebutuhan istrinya terpenuhi. But seandainya jika dia non-muslim, maka coba buka Alkitab Efesus 5 ayat 25-28.
Pagi lewat di FVP gue kalau Ohim bilang di podcast kalau dia belum siap istri dia alias Salsabila itu full jadi ibu rumah tangga. Gue udah tahu dan gue udah baca komenan kalian semua kalau kalian tuh nggak terima dan nggak suka statementnya si Ohim. Disclaimer dulu, video ini tuh opini gue pribadi dan sebagai netizen dan juga sebagai wanita. Kalau kalian ada opini lain bisa langsung komen di bawah, kita diskusi bareng. Pas awal banget gue dengerin podcastnya, menurut gue tuh make sense banget dan masuk logika. Kenapa? Karena bisa jadi si Salsa ini lebih menghasilkan daripada si Ohim dalam masalah perekonomian. Kita kan tahu sendiri kalau Salsa tuh dari kecil udah kerja. Dan sekali lagi, Salsa ini kan seorang artis juga loh, dan dia juga punya lifestyle pasti tinggi. Nah mungkin suami dia ini masih belum bisa menyanggupi kalau dia sendiri yang kerja. Mungkin. Tapi beberapa part yang mengganggu gue tuh adalah kata-kata yang dia pilih untuk dia gunakan. Seperti apa? Nggak apple to apple menurut dia. Nggak make sense. Lu cari partner itu nggak akan ada yang apple to apple. Kalau lu cari apple to apple, lu cari partner bisnis, bukan partner hidup. Ini itu statement dari podcast dia. Kalau misalnya dia emang mau sesuatu, ya dia juga harus usahain bisa dapetin itu. Bukan cuma nyuruh-nyuruh aja, minta-minta doang. Kan gue jadi babu. Seumur hidup gue ngelihat orang pacaran dari berbagai negara, berbagai ras, berbagai suku, gak ada ceweknya tuh yang gak minta-minta, minta tolong, manja-manja, ngeyel-ngeyel tuh gak ada. Cewek itu begitu karena dia bisa nih bergantung sama nih cowok. Mereka tuh berasa aman nih sama nih cowok. Kalau enggak, cewek juga bisa sendiri kok. Gak perlu ada nikah-nikahan, gak perlu pacaran sama lu pada, sumpah. Ini juga salah satu podcast lain yang gue dapat screenshotannya, dan ini di sini Salsa cerita kalau Ohim itu sering atau berapa kali lah ada nge-GoFood itu buat dia sendiri, gak buat Salsa juga. Di podcast itu Ohim juga bilang kalau misal dia tuh gak mau kalau Salsa tuh gak kerja. Padahal ya, gue juga punya banyak banget temen independen, teman-teman gue cewek-cewek mandiri, dan mereka semua tuh in the end of the day pada ujungnya mereka juga capek, mereka juga mau jadi ibu rumah tangga. Meskipun ada yang masih mau kerja pun tuh dalam artian mereka cuma mau kerja kecil-kecilan kayak buka online shop atau masak, mungkin kayak jual makanan, kayak simple-simple. Gak ada yang mau diterus-terusin kayak lu kerja. Buat apa gitu kita nikah? Isi otak gue sebenarnya masih banyak, tapi ini video udah kepanjangan. Daripada kalian bosen ngeliatin gue ngomel-ngomel, mending kalian komen aja, kita diskusi di komen, oke? Aku pas dengerin podcast ini kayak nggak berhenti hahaha kayak gitu. Maksud aku tuh ya, masa ada suami yang sifatnya modelan kayak gini. Mungkin ya kalian yang belum berumah tangga, kalian cuma lihat ini sebatas makanan. Seberapa sih pesan makanan, tinggal nggak usah ribet, pesan makanan lagi aja. Tapi bagi orang yang udah berumah tangga, ini makanya tuh lebih dari itu. Salsabila kayaknya cukup banget untuk beli nasi padang satu provinsi, tapi kayak lebih ke etikanya, etika dalam berumah tangga. Mana-mana ya suami itu mengutamakan istrinya dulu. Bahkan ya dibanding orang tua kandungnya sendiri, kalau sudah menikah prioritas utama suami itu adalah istri. Dan ini dia bahkan gak memikirkan perut istrinya. Kebayang gak yang lain-lainnya? Kalau misalkan alasan kalian berdalih, kan dia baru berumah tangga, dia baru belajar. No guys, itu gak bisa dijadikan alasan. Dia adalah pria dewasa yang berakal, dia punya dewasa yang punya perasaan. Jadi paham dong, sebelum perut dia terisi, dia harus pastikan istrinya terisi dulu. Adapun cuman ada duit 5.000 perak cuma bisa beli nasi 5.000 perak, itu kalian harus makan berdua dan pastiin istri lu kenyang dulu, anak-anak lu kenyang dulu. Walaupun nggak secara keseluruhan kita tahu ya 1 kali 24 jam kita nggak bareng dia, tapi dari cerita istrinya kita udah bisa ngebayangkan dia tuh tipikal yang kayak gimana. Ibu-ibu yang punya suami kalau misalkan di kantor ada makanan, nih dapat bagian nasi kotak nih, suaminya lebih milih makan di rumah walaupun dalam keadaan lapar demi bisa makan bareng istrinya. Itu simple loh, sederhana, gak perlu nunggu jadi orang kaya. Tapi ternyata gak semua suami bisa melakukan itu, dan hal-hal kecil seperti itu membuat seorang istri itu merasa dicintai. Terus ada salah satu podcast lagi yang gue denger ya, intinya itu hostnya nanya kalau misalkan istrinya itu memilih untuk tidak bekerja, apakah boleh gitu kan. Terus dia bilang kayak nggak boleh dong, kalau misalkan istri gue mau sesuatu ya dia harus berusaha juga. Dari sini ya oke, clear, apa-apa, mungkin udah kesepakatan mereka satu sama lain dari dulu sebelum menikah kan untuk sama-sama saling bekerja. Tapi di sini yang pengen di highlight adalah dia menganggap bahwa kalau misalkan dia sendiri yang kerja, dia dianggap seperti babu, budak apa gitu ya intinya. Kalau orang yang paham cara hidup dan berumah tangga, memang kewajiban mencari nafkah itu nggak pernah diberatkan pada istri. Memang tanggung jawab seorang suami untuk mencari nafkah. Jadi mau bekerja boleh-boleh aja, bukan untuk menafkahi rumah tangganya. Membantu boleh, tapi jangan pernah ada
terbesit kata menafkahi karena itu tanggung jawab suami. Girls, ini bisa jadi contoh loh. Punya pasangan yang kaya raya sekalipun tidak menjamin kebahagiaan kalian, menjamin ketenangan hati kalian, tidak menjamin hati kalian tuh merasa utuh. Intinya apa sekarang? Cari pria yang bertanggung jawab, yang mencintai kalian seluruh hidup kalian. Karena kalau kalian dicintai dengan utuh, kalian tuh diutamakan, kalian selalu diprioritaskan, dalam keadaan gak punya uang sekalipun ya, hidup kalian tuh tenang. Apa karena kamu tahu kamu dicintai? Tapi dalam keadaan punya uang dengan harta berlimpah sekalipun, kalau kalian itu tidak diprioritaskan, rasanya tuh kosong banget. Semua hal memang butuh uang, tapi kita perempuan gak boleh munafik, kita juga butuh merasa utuh untuk dicintai. So what do you think?